Seorang polisi adalah simbol keadilan, penegak hukum, dan penjaga keamanan masyarakat. Tapi bagaimana jadinya jika kepercayaan terhadap hal-hal mistik seperti santet, klinik, indigo, hantu, dan kesurupan menjadi bagian dari pola pikir mereka? Kira-kira seorang calon polisi cocok tidak memiliki pemikiran seperti itu? Tentu tidak. Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai seorang calon polisi tidak boleh percaya mistik. Nah, lalu kenapa nih ya para calon-calon polisi itu tidak boleh percaya hal-hal mistik gitu? Karena kan nih, pada tahapan psikologi, orang-orang yang mengaku bisa melihat hal gaib, indigo, bisa menyantet atau percaya hal gitu, itu dianggap orang-orang yang halusinasi. Saya udah beberapa kali menyampaikan hal ini ya, dari video yang wawancara PSI, wawancara PMK, saya udah sampaikan nih bahwa calon polisi itu tidak boleh percaya mistik gitu. Ini bukan berarti hal-hal semua gaib tidak percaya ya. Ini kan terkait hal-hal yang orang-orang yang mampu mengendalikan sesuatu gitu, kayak punya kekuatan sihir, kekuatan santet, kekuatan sakti mandraguna. Yang gitu-gitu tuh gak ada di mata polisi, di mata psikologi itu. Hal seperti itu hanya halusinasi dan ya tipu daya gitu. Dan di dalam banyak kasus ini adalah respon otak terhadap tekanan, ketakutan, atau keyakinan yang tidak rasional. Kepercayaan pada hal-hal mistik mengganggu kemampuan berpikir logis yang sangat penting dalam mengambil keputusan objektif sebagai seorang polisi. Bayangin aja nih, misalkan polisi itu mengambil keputusan berdasarkan terawangan gitu. Misalkan hal-hal mistik, terus kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak rasional, itu kan tidak objektif gitu. Dengan seperti itu berarti memperlihatkan bahwa kerja polisi itu tidak profesional. Dan seorang polisi itu harus terus mempertajam kemampuan berpikir logis, insting, analisa, itu semua harus terus dipertajam, bukannya hal-hal mistik gitu. Karena kan di dunia psikologi hal seperti itu tidak ada gitu. Dianggapnya penyakit mental dan kelainan gitu. Jadi apabila ada calon polisi yang mengaku bisa gitu-gitu, itu otomatis gugur rekan. Jadi ketika tahapan CAT ataupun wawancara, rekan jangan sekalipun mengaku bahwa punya kekuatan supranatural, bisa menerawang, bisa melihat hal gaib. Jangan ya. Dan akhir-akhir ini ya, kebetulan lagi ada rame-ramenya ya, bahwa lahirnya 3 legendaris Sanin. Wah, ngeri. Legendaris Sanin yang pertama ada Ferry Irwandi, kedua Zawin, yang ketiga adalah pesulap merah. Yang dimana 3 orang ini adalah pelopor untuk melawan logika mistika. Yang dimana logika mistika itu lebih banyak merugikannya dibanding menguntungkannya gitu. Untuk Sanin yang pertama nih, dari si Zawin ya, dia itu seorang stand up komedian. Dia itu selalu mempelopori yang utama ketika di pegunungan adalah keselamatan dan ilmu, bukan hal-hal mistik yang didahulukan. Jadi kayak misalkan ke gunung ini gak boleh ngomong A, gak boleh ngomong C, bukan. Jadi Zawin itu lebih ke fokus persiapan maupun peralatan yang dibawa. Nah, di Indonesia itu lebih percaya mistik gitu, jadi lebih khawatir melanggar aturan mistik daripada tidak membawa logistik gitu. Kita yang kedua nih, ini pesulap merah ini lumayan ekstrim dia jalurnya. Dia menantang para dukun-dukun, para ahli spiritual, temen ahli yang bela diri yang gak jelas tuh. Yang dia tuh ngaku bisa Shinra Tensei itu. Heran aja. Jadi si orang ini tuh mengaku dia punya kekuatan super, bisa mementalkan orang tanpa menyentuh gitu. Terus didatangin nih sama si pesulap merah, kan ini edan gitu, dia berani banget sampai beneran mukul gitu. Lah ternyata ketika mukul kena. Ada niat sedikit kena tuh. Oh ya, coba. Dan yang ketiga adalah Ferry Irwandi. Wah, ini panutan saya. Pokoknya nama hormat abangku. Ferry Irwandi memang keren ini. Orang ini yang benar-benar logis dan sangat menentang logika mistika gitu. Dan dia juga yang menggerakkan hati saya untuk menjadi YouTuber gitu. Ketika nonton videonya, wah dia tuh bukan siapa-siapa, bukan orang kaya juga, bukan orang yang punya background terkenal, tapi berani membuat YouTube dan sekarang lihat sebesar ini, luar biasa kan. Nah itulah saya, makanya saya termotivasi ingin jadi YouTuber. Dan untuk legendaris Sanin yang ketiga ini, Ferry Irwandi, dia menentang para dukun gitu. Kalau yang bisa menyantet saya, silakan, nanti saya kasih Alphard. Wah, ngeri. Rumah tabangku, ngeri. Pakailah logika paling rasional yang kalian punya. Kalau memang itu barang ini ada, ya itu nggak perlu Kemenhan ngembangin semua pertahanan negara, nggak perlu. Oke,
Kita nggak perlu perang nuklir, santet aja. Perut tiba-tiba membengkak. Iya. Dibilang, diguna-guna orang, padahal ya tumor. Dan benar saja, sampai sekarang itu nggak ada itu. Dia kena santet, nggak ada itu. Dia kena pengaruh-pengaruh mistik gitu. Berarti kan nggak ada santet tuh. Nah itulah rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang berminat jadi polisi atau calon-calon polisi itu berpikirannya harus seperti itu. Rasional. Tidak boleh terjebak oleh logika mistika gitu. Intinya rekan-rekan, saya pribadi sangat mendukung legendaris Sanin Indonesia itu. 3 pilar utama. Wah, ngeri. Bahwa dia memang harus terus diberi panggung dan harus terus dikenal oleh masyarakat. Sehingga masyarakat akan berpikirannya maju gitu. Nggak terjebak logika mistika. Nah, jadi begitulah para calon-calon polisi juga rekan-rekan harus menghilangkan pikiran seperti itu. Ketika tahapan psikologi pasti ada pertanyaan mengenai hal mistik, hal-hal gaib, terus kemudian kemampuan melihat seperti itu pasti ada muncul. Kalau misalkan rekan-rekan mengaku bisa melihat atau pernah pengalaman horor, itu sama aja rekan-rekan memperlihatkan kalau kamu itu punya kelainan mental gitu. Karena kan dari sudut pandang psikologi dilihatnya. Kalau sudut pandang agama atau sudut pandang lainnya mungkin beda lagi ceritanya. Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian saja video dari saya. Semoga ini menjadi edukasi buat rekan-rekan, karena kalau mau jadi polisi hilangkan logika mistika. Oke rekan-rekan, sampai berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.